Tes satu dua kedengaran suaranya. Kedengaran, Pak. Kedengaran ya. Jelas aja ya. Ada yang masih ingat materi kita kemarin yang mana? Sampai di mana? Tentang tangga kalau tidak salah, Pak. Hah? Menghitung tangga. Tangga? Tangga itu beton rasanya. Iya, siap, siap. Saya salah, Pak. Hah? Kalau tangga itu kan mata kuliah beton. Sekarang kita beton itu baca sih. Baja, Pak. Saya salah, Pak. Baja ya. Ada yang ingat kemarin materi kita terakhir baja? Oke ya. Kita mulai. Kalau nggak ada yang ingat kita mulai ini ya. Pengaruh geser pada balok gelegar ya. Jadi kembali lagi sedikit gitu ya. Sedikit memahami gitu ya. Apa itu gaya geser ya, apa itu gaya lentur ya. Ya, jadi kalau di suatu balok, struktur balok, maka ketika balok ini diberi beban ya, baik itu beban eksternal yang datangnya dari luar berat sendiri balok ini ya, atau dari balok berat balok beban sendiri ya, maka nanti dia akan menghasilkan dua gaya setidak-tidaknya gitu ya, dua gaya yang bekerja pada struktur ini ya. Yaitu pertama gaya-gaya dalam ini ya, eh, gaya yang bekerja pada struktur ini yang pertama itu terjadinya lentur ya. Jadi dia struktur ini melendut ya. Nah, terjadinya melendut ini diakibatkan oleh gaya momen ya, akibat gaya momen. Sedangkan yang pengaruh geser ini ya, itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh beban ini, tapi dia geser ini akibat terjadinya perlawanan dari tumpuan ya, berlawanan dia ya, berlawanan arah ya, kemudian adanya beban ya, maka ini akan terjadi, bisa terjadi di sepanjang balok ini akan mengalami geser ya, di samping mengalami momen ya. Nah, kalau kita menghitung momen ini yaitu kemampuan si penampang, kita menganalisis struktur penampang dari balok ini mengalami lendutan ya. Itu dipengaruhi oleh gaya momen ini ya, akibat P misalnya ya. Maka dia akan terjadi lendutan. Nah, sejauh mana nanti terjadinya lendutan itu, maka itu tergantung dari kemampuan si profil penampangnya ya. Jadi besar tidaknya lendutannya itu dipengaruhi oleh kekuatan dari si penampangnya ya. Kemudian termasuk sama ya, geser itu juga kalau rasanya sudah saya simulasikan gini ya, saya jelaskan. Jadi kita perlu memahami ya suatu struktur gaya itu berperilaku seperti apa ya. Ini mungkin sekedar mengulang kembali ya. Ada sebuah penampang ya, penampang baik itu misalnya besi atau apa ya, batang baja lah gitu ya. Kemudian kalau kita beri tekanan seperti ini namanya gaya tekan ya. Kemudian yang sebaliknya ya, kalau kita beri beban di bagian kiri dan kanan ya, maka ini namanya tarik ya, gaya tarik. Itu searah serat strukturnya ya, bekerja searah strukturnya ya. Nah, kemudian
Kayak kalau lentur ya, dia beban bekerja pada tegak lurus serat penampangnya. Ini namanya lentur ya. Kemudian terjadinya nanti geser ya. Ya istilahnya ketika ada perlawanan seperti ini ya. Nah, ini maka kan terjadi geser ya. Contoh sederhananya kemarin juga sudah saya simulasikan ya. Misalnya ada dua buah penampang baja ya, disambung. Nah, ya. Jadi alat alat sambung ini atau baut ini maka dia akan nanti ketika diberi beban tarik ya, beban tarik, maka di baut khususnya yang di baut ini ya, dia akan mengalami geser ya. Jadi geser. Di- eh, Kegagalan baut ini nanti dia akan putus, tapi putus akibat geser. Nanti di sini nanti yang terjadinya putusnya ya. Ini satu ke kiri dan ini satu ke kanan. Nah, ini akibat keruntuhan geser ya. Sedangkan untuk keruntuhan tarik, nah, misalnya tadi ini ya, ini baut kemudian diberi tarik ya, maka ini akan nanti akan memanjang kemudian putus ya. Putusnya akan memanjang. Kalau yang baut ini dia tidak akan memanjang ini ya. Baut ini tidak akan terjadi pertambahan panjang pada bautnya. Berbeda ketika gaya tarik ya atau gaya tekan. Gaya tekan itu dia memendek ya, bautnya nanti akan memendek sehingga nanti mungkin terjadi tekuk itu ya di pada bautnya misalnya gitu ya. Makanya harus dipahami dulu prinsip-prinsip gaya gitu ya sehingga kita nanti bisa menganalisa strukturnya. Baik itu kita menganalisa misalnya nanti sambungan ya, sambungan menggunakan baut ya. Jadi sambungan menggunakan baut ini harus kita pahami nanti kondisi terjadinya pada baut itu seperti apa. Apakah nanti terjadi geser atau tarik ya. Nanti itu di antara dua itu ya. Kalau tidak tarik ya geser. Jadi keruntuhannya juga nanti keruntuhannya apabila dia nanti terjadi geser berarti keruntuhannya geser. Nah, rumus yang kita gunakan juga akan berbeda dengan rumus kekuatan tarik ya gitu. Nah, ini hanya di baut. Nah, di balok juga sama ya. Sama balok. Ini juga terjadi di balok. Jadi ketika sebuah struktur balok sederhana ya ditempatkan di dua tumpuan, maka nanti ketika ada beban P, nah ini ya, beban P dia ke arah bawah dan perlawanan atau aksi dari si tumpuan dia nanti akan melawan. Maka nanti terjadinya di sini tuh bisa terjadi geser ya. Nah, di sini geser ya, bukan luntur ya, bukan luntur. Kalau di beton keruntuhan akibat geser itu dia letaknya di bagian tumpuan ya. Karena apa? Karena gaya geser itu terkonsentrasi di bagian tumpuan ya. Berbeda ketika momen ya. Momen ini dia konsentrasinya di tengah di struktur ya. Sehingga nanti retak yang terjadi misalnya kita retak terjadi kita lihat di balok kita misalnya di bagian tengah. Nah, misalnya retak-retak seperti ini ya, maka kita pastikan bahwa ke kegagalan struktur ini atau ini akibat dari momen. Tapi ketika retak-retak di bagian tumpuan yang umumnya seperti ini, ya, atau seperti inilah ya, nah, arah ininya, arah apa namanya, arah retakannya, maka ini diakibatkan oleh gaya geser, ya. Nah, kalau misalnya ini bebannya terus, maka nanti kondisinya nanti ini akan putus ya. Putusnya bentuknya seperti ini ya. Runtuhnya ini hancur gini dia berbentuk ada garis retakan. Ini kalau di beton ya. Nah, ini ambruk di sini ya, gitu ya. Nah, itu terjadi gaya geser. Nah, di struktur baja juga sama ya. Adanya pengaruh geser ya. Oke ya.
Oke, ini kalau kita kaji misalnya ya, sebuah penampang profil balok ya dengan menggunakan baja WF seperti ini ya. Kemudian diberi beban di bagian eksternal bagian atasnya misalnya ya. Maka tegangan geser, kalau sebelumnya kita membahas itu tegangan akibat momen, ini akibat geser, maka kita perhatikan di sini tegangan yang terjadi paling maksimum adalah di bagian tengah. Ini grafiknya ya. Ini yang maksimum di sini. Jadi sehingga kalau kita perhatikan di penampang struktur balok ya, bahwa yang paling menderita lah gitu ya, yang paling tertekan gitu ya, mengalami beban yang paling maksimum itu akibat geser ya, akibat geser itu di bagian terkonsentrasi di bagian tengahnya ya di sini ya. Berbeda ketika tegangan yang terjadi pada atau diakibatkan momen ya, dia terkonsentrasi di bagian nah ya, di bagian bawah sini ya, di sini. Kalau kita lihat garisnya gini ya. Jadi di bagian atas ini yang paling menderita kalau diakibatkan oleh momen ya. Sedangkan kalau yang bagian lintang atau geser itu di bagian tengah ya. Sehingga nanti berangkat kita dari prinsip ini ya, maka kita bisa mengatasi misalnya kalau beban yang kita hitung misalnya di pada struktur kita beban yang paling besar itu terjadinya eh, beban yang sangat besar akibat geser, maka kita bisa memberikan solusinya bagaimana kita penguatan di bagian tengah di sini. Nah, gitu ininya ya, logikanya kalau kita lihat dari berangkat dari prinsip eh, tegangan seperti ini ya. Ya sama kita ketika kita menganalisis material beton misalnya ya. Material beton itu kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik. Jadi di area bagian tarik itu yang kita berikan eh, stimulus lah atau penekanan karena dia bagian lemahnya bagian tarik, maka kita pasang di situ tulangan sehingga kelemahan dari material beton itu ditutupin oleh tulangan karena tulangan itu kuat terhadap tarik, lemah terhadap tekan sehingga saling menutupin ya. Sehingga di sini juga kemarin ketika misalnya beban gesernya terjadi paling besar itu di bagian badan ini, maka kita beri penguatan di sini ya atau stiffness ya, pasang ya. Tentunya di bagian momen yang paling besar juga, misalnya ada apa? Bukan momen ya, di bagian geser yang paling besar misalnya di sini ya. Nah, maka kita bagi di bagian tumpuan di sini karena di sini terkonsentrasi gak geser, maka di sinilah kita buat stiffness ya di bagian. Nah, ini misalnya penampangnya ya. Nah, ini kita pasang stiffness di sini ya. Apa stiffener ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kita pasang. Di bagian titik mana kalau sepanjang ini? Ya, itu tadi ya. Kalau dia terkonsentrasi di bagian tumpuan, ya di tumpuan di sini dipasang. Ya, pastinya di sini. Atau untuk kelengkapan misalnya ada nanti sambungan di sini, bah, dipasang lagi di sini gitu ya. Dalam jarak-jarak tertentu lah gitu ya. Nanti ada juga nanti persyaratannya jarak dari penggunaan dari stiffener ini ya. Nah, untuk menghitung tegangan yang terjadi pada penampang balok lentur ya, ini rumusnya ya. Nah, ini ya. Ini rumusnya FV sama dengan V atau gaya geser ya dikali Q status momen separuh penampang ya ke sumbu X ya. Kemudian nilai B-nya
B ya. Kemudian IX-nya kita dapatkan dari tabel baja ya. Rasanya kemarin sudah ini ya, sudah kita bahas sepertinya ini ya. Kalau ingat saya itu ada pertanyaan eh, bagaimana menghitung ini ya, stiffenernya itu ya. Kan sudah selesai di sini ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Nah, kita langsung ke contoh soal yang ini aja ya. Nah, ini contoh soal ini kemarin sudah menghitung tegangan ya. Kita perhatikan tegangan terjadi itu di sini ya. Sudah rasanya saya jelaskan ini ya. Nah, contoh ini aja ini ya, langsung ke sini aja gitu ya. Sebelum kita masuk ke sambungan baut ya. Nah, ini contoh ya. Ada sebuah profil baja WF ya dengan ukuran 400 300 ya. Nah, kita dapatkan dari tabel baja WF ya nilai H, DF-nya, TW-nya, kemudian TF-nya ya. Kemudian kita cek kelangsingan dari si plat badannya. Karena apa? Kenapa kita plat badan yang kita cek? Ya karena itu tadi ya. Karena kita berangkat dari eh, struktur balok itu yang dominan adalah yang memikul bebannya adalah bagian badannya ya. Makanya kita cek dari kemampuan si badan ini ya. Kita cek apakah dia nanti terkategori penampangnya itu eh, keruntuhan geser atau ada tiga ya. Ada tiga jenis keruntuhannya ya. Nah ini ya, yaitu keruntuhan akibat geser ya, leleh, akibat geser leleh. Nah ini persyaratannya ya, nilai HW dibagi TW atau ini kelangsingan dari si penampang tegangan pada webnya ya, dibandingkan dengan nilai ini ya. Bila nanti nilai 1,1 dikali akar KN kali elastisitas dibagi FY. Nah, maka nilai kekuatan geser si penampang tersebut nilainya ini, ya. Nah, kalau contoh sebelumnya itu, ya, yang ini tegangan ya, dibedakan itu apa beda tegangan dan kemampuannya, ya. Nah, kalau tegangan ini kita mengukur eh, tegangan yang terjadi pada penampang, ya, belum kekuatannya, ya, tapi tegangannya. Misalnya kita punya kawan nih, ya, punya kawan. Kemudian kalau kita pukul dia misalnya, ya. Nah, berapa pukulan yang terjadi pada misalnya pada badan dia, ya, itu yang kita cek. Misalnya kita pukul dengan kekuatan 10 kilogram gitu. Nah, belum tentu kita tidak berbicara dulu dia mati atau tidak, belum ya. Sekali pukul mati atau tidak, enggak. Tapi kita cek dulu pukulan yang kita berikan kepada si seseorang itu, ya. Nah, itu berapa kekuatannya. Nah, kalau di contoh soal sebelumnya, itu masih dalam tahapan itu, ya. Terjadinya tegangannya ya. Nah, pertanyaannya nanti, Pak, untuk apa kita menghitung tegangan? Nah, gitu kan. Ya mestinya memang kita harus memahami dulu sesuatu itu yang kita cari itu apa tujuannya misalnya gitu ya. Sehingga kita bisa memahami oh ini maksudnya gitu sehingga kita bisa eh, apa namanya menyelesaikan masalah. Kalau soal hitung-hitungan itu mungkin nanti ya bisa terakhir lah itu gitu ya. Berapa nilainya itu rumus-rumus itu ya untuk mencari nilai itu. Tapi untuk mencari sebuah pengertian itu ya kita harus memahaminya dulu gitu ya.
Jadi misalnya ini ya, tegangan yang terjadi di titik 3 ini kemarin yang kita hitung kemarin kan. Nah, ini nilainya sebesar 264,9. Tegangan akibat geser ya, beban yang bekerja pada struktur, bukan tegangan yang terjadi pada penampangnya gitu ya. Di sini 264. Nah, ini untuk apa fungsinya kita menghitung ininya? Ini eh, kemampuan si penampang profil yang di bagian titik 3 ini, itu tegangan yang terjadi kemampuan maksimumnya ya menahan gaya eh, geser itu sebesar 264,9 ya kemampuannya di sini. Nah, fungsinya itu apa? Ya jangan sekali-kali nanti ketika kita beri beban ya di bagian strukturnya misalnya beban P ya, beban P ini sebesar tertentu lah nilai tertentu misalnya. Jangan sampai nilai P ini menghasilkan tegangan melebihi dari nilai ini. Nah, gitu ya 264. Ini masih potensi ya, potensi masih dalam tahap potensi ya. Mungkin bisa dipahami makna potensi ya. Jadi kalau penampang baja ukuran eh, berapa nih? Ya, baja ukuran 400 300 ini ya, maka potensi kemampuan dia menahan gaya geser itu hanya nah ini ya 264,9 MPa ya. Sehingga jangan sekali-kali memberikan beban nanti di struktur ini nilai P ya atau roda misalnya kalau ini di jembatan jangan sampai memberikan oh ini ya maaf Pak izin kemarin baru sampai halaman 3 tegangan geser oh ini berarti ya satu pas ini oh ya berarti pas ini ya ada chat di sini oke ini ya. Nah, ini tegangan masih ya, tegangan yang terjadi di sini, tegangan geser 264,9. Jadi jangan nanti beban yang kita berikan pada struktur ini misalnya tadi ya, kita menggunakan penampang 400 300 tadi kan. Kemudian strukturnya sebesar misalnya 15 meter seperti soal misalnya ya, diberikan beban P. Kemudian beban P ini menghasilkan tegangan pada penampangnya di sini. Bila nanti nilai P ini menghasilkan beban melebihi tegangan potensinya dia ini ya kemampuan dia ini si penampang ini 264 misalnya 9, maka beban P yang diberikan ini melebihi tegangan geser maka nanti si penampang ini akan mengalami kegagalan struktur ya setidak-tidaknya nanti dia akan terjadi tekuk misalnya tekuk lokal gitu ya tertekuk bagian webnya karena apa dia sudah melebihi nilai 264,9 tegangan terjadi. Jadi itu fungsinya yang kenapa kita menghitung tegangan misalnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ya untuk menghitung kekuatan geser pada suatu struktur ya, pada penampang struktur ya, maka nilainya kita harus mengecek dulu jenis dari penampangnya ya atau kita cek dulu nanti jenis terjadinya kegagalan strukturnya seperti apa ya. Runtuhan geser akibat leleh ada dua ya, ada tiga nanti jenis keruntuhan geser ya. Pertama adalah keruntuhan geser akibat leleh itu yang pertama ya. Apakah nanti misalnya struktur kita tadi itu terjadinya gagal itu akibat apa gitu? Akibat geser atau akibat momen? Nah, kalau dia geser misalnya keruntuhan geser jenis apa? Ah itu maksudnya gitu ya. Nah, di sini ada keruntuhan geser akibat leleh itu pertama ya. Kemudian kedua adalah keruntuhan geser akibat tekuk lokal ya. Nah, gimana tekuk lokal ini? Ini keruntuhan gesernya akibat penampangnya tertekuk bagian webnya misalnya ya. Nah, sedangkan di bagian yang lain itu masih masih normal atau masih standar lah gitu, masih masih aman gitu. Tetapi di bagian webnya dia akan mengalami tekuk lokal lah itu ya.
Kalau sedangkan yang pertama tadi, tekuk leleh tadi itu, ya, nah dia eh, keruntuhan geser, bukan di sini, ya, keruntuhan geser akibat leleh ini, ya, dengan parameter nilai HW-nya per TW-nya, ya, ketebalan dari si tinggi dari si web, kemudian dibandingkan dengan nilai tebalnya, ya. Kalau nilainya nanti lebih besar dari 1,1, ya, nilai HW per TW yang lebih kecil dari nilai ini, ya, 1,1 ini, maka dia disebut keruntuhan geser, ya. Jadi yang pertama sekali kita cek dulu kelangsingan dari si penampangnya, ya. Nah, kalau nanti misalnya formulanya nanti terkategori keruntuhan geser, ya, maka rumusnya kemampuan dia menahan gaya geser, ya, ini, ya, 0,6 kali FV kali AW. Ini luas penampangnya, ya. Luas penampang bruto, ya, untuk area badan. Kalau yang ini eh, ya standar atau parameter kita, ya. Parameter kita menghitung kekuatan geser dari si penampang kita bandingkan dengan kekuatan geser yang bekerja pada bukan kekuatan geser, kekuatan geser akibat beban eksternal atau beban yang bekerja pada strukturnya kita bandingkan dengan kekuatan dari penampangnya. Nanti bila nanti penampangnya lebih besar berarti aman strukturnya, tidak mengalami kegagalan struktur, ya. Pemasukan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Itu loh bahasanya. Dikalikan safety ini, koefisien reduksinya, ya, kalau saya menafsirkan ini ya safety lah gitu, ya. Safety-nya, ya. Faktor keamanannya gitu, ya. Tapi di sini disebutkan reduksi geser gitu, ya, atau eh, ininya, ya, 90. Jadi 10% itu dihilangkan gitu. Maksudnya disimpan gitu supaya apa? Supaya aman, ya. Nah, ini adalah kekuatan keruntuhan geser akibat leleh. Kedua, keruntuhan geser akibat tekuk. Nah, formulanya ini, ya. Kita bandingkan nanti 1,1 dikali akar KN kali E, ya. Nanti dibandingkan kelangsingan dari penampangnya. Bila nanti formula seperti ini, ya, maka kekuatan geser yang dimiliki oleh si penampang tersebut, nah ini rumusnya. Ini kan berbeda dengan rumus yang tadi, ya. Rumus yang tadi itu sedikit aja kalau dia terkategori keruntuhan geser akibat leleh, ya. Yaitu PN kali 0,6 kali FV kali AW. Itu sudah langsung nilai dari kekuatan gesernya, ya. Nah, ini kan berbeda rumusnya, ya. Makanya nanti harus kita cek, ya. Untuk apa kita mengeceknya, ya? Supaya kita tahu eh, kapasitas dia seberapa, ya. Nah, ini perlu misalnya ketika kita menseleksi seseorang misalnya, ya. Kita cek dulu, oh ini kekuatan, kalau tingginya segini berarti kekuatannya segini. Kalau dia bodinya tingginya segini, 150 misalnya, oh kekuatannya segini. Itu. Jadi parameternya kita harus cek dulu, yaitu dengan membandingkan dengan kelangsingan dari bagian webnya atau bagian badannya. Kenapa bagian webnya aja? Ya, karena apa? Karena web itu yang memberikan sumbangsih kekuatan untuk menahan geser. Kalau di bagian flange-nya itu tidak ada, makanya itu diabaikan. Makanya kita hanya mengecek kekuatan dari eh, bagian badannya atau bagian webnya. Berbeda ketika momen, ya. Momen itu sepenuhnya, bukan sepenuhnya, dominan sumbangsih kekuatan untuk menahan geser itu di bagian bawahnya atau di bagian flange-nya. Berbeda dengan ini gaya geser, ya. Nah, berikutnya, ya,
yaitu keruntuhan geser akibat tekuk lokal elastis. Nah, ini formulanya nanti seperti ini. Jika HW-nya per TW-nya lebih besar dibanding 1,37 kali akar KN kali elastisitasnya, kemudian dibagi FY-nya, jika nilainya seperti ini, maka nilai kekuatan kemampuan si penampang untuk menahan gaya geser, ya nilainya seperti ini ya. Pertanyaan nanti, eh, yang mana yang nanti kategori lebih kuat ya? Ya pastinya di posisi di awal tadi ya, yaitu keruntuhan geser akibat leleh ya. Dia memiliki kemampuan yang relatif besar atau nanti bisa dibandingkan lah ya. Sama dengan ketika kita menghitung kekuatan penampang profil memikul beban momen ya, momennya ya. Nanti dia akan terkategori ada tiga juga ya. Mau apa, penampang kompak, tidak kompak dan langsing ya. Masing-masing memiliki rumus masing-masing ya. Sehingga kalau kita lihat penampang kompak yang lebih bagus gitu ya. Dia mampu menahan gaya, eh, potensinya itu bisa termanfaatkan secara penuh gitu ya. Yang namanya juga potensi ya. Kita punya potensi, kecepatan dari kita misalnya 100, bukan 100 ya, misalnya eh, 10 meter per detik misalnya ya. Kecepatan kita lari misalnya gitu. Nah, itu potensi sebenarnya ya. Tapi ketika misalnya nanti kita lari di dalam kondisi jalannya datar, kemudian kondisi jalannya misalnya menurun, atau bahkan tanjakan, pastinya kecepatan kita itu bisa jadi tidak tercapai gitu ya. Karena apa, kondisinya, em, medannya berbeda gitu ya. Nah, itu juga di penampang gitu ya. Ketika kita menganalisis penampangnya memiliki potensi misalnya 10 ton ya, karena dia menggunakan atau memiliki kekuatan 10 ton misalnya pada penampangnya ya. Tetapi ketika kita pasang si profil tadi itu pada bentang yang agak relatif panjang, maka kekuatan potensinya tidak bisa tercapai gitu ya. Karena apa? Eh, Bentangnya relatif langsing gitu ya. Nah, parameter-parameter itu yang di analisis struktur baja kita harus pahami gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut misal contoh ya. Ada sebuah penampang dari profil baja gitu ya. Profil baja dengan WF 400-300 ini ya. B misalnya ya. Nah, ini penampangnya di sini. Potongan penampangnya ini. Maka kita nanti diminta berapa sih potensi kekuatan gesernya ini itu ya. Yang bisa dipikul oleh si profil baja WF dan 300 ini ya, 400-300 ini gitu ya. Kalau yang sebelumnya ini ya sama aja profilnya ya, 400-300 di soal sebelumnya ini. Nah, ini berbicara tegangan ya, belum, eh, tidak berbicara kekuatan geser ya. Jadi silahkan dipelajari nanti apa itu, eh, kan sudah saya jelaskan ya, apa itu tegangan, apa itu kemampuan strukturnya gitu ya. Pertanyaannya, Pak, ketika di perencanaan yang mana kita gunakan, Pak? Nah, itu kan pertanyaannya misalnya. Apakah kita menghitung tegangan atau di kekuatan gesernya, Pak, yang kita analisis? Nah, kan gitu. Kalau kita berkembang gitu kan, eh, mengembangkan pertanyaan dari materi ini, yang mana sih kita gunakan untuk perencanaan? Ya, dua-duanya boleh. Kalau kita nanti misalnya menghitung tegangan, ya, berarti nanti kita bandingkan terhadap karakteristik material bajanya, tegangannya, berapa karakteristik material bajanya. Jika misalnya kita cek, kita uji misalnya yang kita gunakan material baja di lapangan itu misalnya 240 MPa, ya,
MPa, maka kita bandingkan ya tegangan ini ya. Kalau kita gunakan di sini berarti kita hitung terjadi tegangan pada penampangnya misalnya sebesar ini, berarti dia tidak aman ya. Nah, itu. Ini kalau kita gunakan di tegangan, sehingga nanti ya tergantung kita nanti yang mana parameter kita nanti di dalam menguji ininya ya, menguji kemampuan strukturnya misalnya. Apakah kita menguji dari segi eh, tegangannya atau dari kemampuan gesernya, gitu kan? Tetapi kalau biasanya saya gitu ya, di dalam menganalisis itu ya semuanya kita bandingkan gitu ya. Untuk apa ya? Untuk keamanan kita tentunya gitu ya di dalam sebuah perencanaan. Karena apa? Ya di mana nanti yang lebih aman itu yang kita gunakan gitu ya parameternya ya. Misalnya kita menganalisis sebuah penampang tadi 400 300 tadi. Ketika kita bandingkan dari segi tegangannya tidak aman, maka kita gunakan itu. Berarti kita perbesar ya. Walaupun nanti di dalam perhitungan kemampuan gesernya dan kita bandingkan dengan strukturnya aman, ya tetap kita gunakan di dalam di tegangan yang tidak aman tadi sehingga kita review atau kita ganti penampang yang kita lebih besarkan gitu. Sama seperti di struktur geotek gitu ya, geologi atau analisis misalnya penampang dari pondasinya misalnya ya. Itu berbagai macam rumus ya, ada rumus Terzaki, kemudian ada rumus Auki, Meyerhof, banyak ya, hampir mungkin sepuluhan metode rumus untuk menguji kekuatan dari daya dukung tanah misalnya. Lantas yang mana kita gunakan? Nah, kalau saya biasanya saya gunakan itu yang paling aman gitu ya. Kalau dia rumusnya misalnya dari sekian rumus itu tadi, kita lihat yang kecil itu yang kita gunakan menjadi aman, kategori aman enggaknya gitu ya. Sama seperti di sini juga sama ya. Jadi tergantung kita dari sudut pandang mana kita menilainya gitu. Kalau semua sudut pandang bagus lagi gitu ya. Bagus lagi ya. Kalau terpenuhi semua parameternya, wah itu lebih aman tentunya ya ketika kita menganalisis suatu struktur bangunan. Jadi jangan hanya satu sisi. Mungkin bagi orang-orang yang berpengalaman ya, seiring dia berpengalaman, mungkin dari satu satu sisi aja dia ngeceknya sudah aman, ya ya karena mungkin dia sudah banyak mengkaji gitu yang ketika misalnya ini sudah aman, pastinya sudah aman semuanya, misalnya gitu sehingga dia tidak lagi perlu banyak mengkaji parameter-parameter lain misalnya. Itu mungkin bagi seseorang yang sudah berpengalaman mungkin sudah apa melintang di apa namanya itu ya sudah banyak makan garamnya dunia persilatan misalnya ya persilatan atau dunia perstrukturan misalnya ya berarti mungkin aman bagi dia gitu tapi bagi kita mungkin yang mungkin masih dalam tahap pemula misalnya postgraduate misalnya kayak gitu makanya kehati-hatian kita itu harus lebih apa namanya lebih jeli gitu ya harus lebih ekstra lah gitu walaupun mungkin dampaknya akan semakin banyak beban mungkin ya energi, pikiran dan lain sebagainya. Tapi semuanya dicek gitu ya. Oke itu mungkin sekedar tambahan ya. Kita lanjut ya di sini ya. Jadi kembali lagi eh, semuanya kalau bisa dicek semua gitu ya. Karena apa bisa jadi seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Kita menganut prinsip karena titik nilai nilai apa satu apa setitik nila rusak susu sebelanga misalnya karena di satu sisi kita sedikit gagal mengidentifikasi ataupun menganalisis nah di situ pemicu kegagalan semua ketika misalnya sudah kita desain bagus-bagus sebuah struktur bangunan misalnya dari segi gambar estetiknya sudah oke gitu kan kemudian dari struktur ininya sudah semuanya oke tapi ada satu misalnya yang luput kita menganalisisnya dan itu terjadi di struktur kita sehingga itu mengakibatkan kegagalan struktur secara global. Nah, itu bisa berdampak seperti makanya eh, harus dikaji semua yang bisa mengakibatkan terjadinya kegagalan struktur ya, termasuk di sini di struktur
balok kita di sini ya, balok lentur ini. Jangan hanya dihitung dari sisi momennya aja gitu ya, tetapi dari gesernya juga harus dicek gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita kaji lebih mendalam ya, ya pengaruh dampak momen itu memang lebih signifikan terhadap kegagalan struktur gitu ya. Tetapi tidak ada apa tidak memungkinkan atau eh, bukan berarti tidak memungkinkan gitu ya bahwa kegagalan geser itu juga bisa terjadi gitu ya. Makanya di situ perlu kita cek semuanya ya. Hal-hal yang eh, bisa mengakibatkan kegagalan struktur pada desain kita misalnya ya. Oke, ini di soalnya ya. Nah, kita diminta untuk profilnya kira-kira potensi atau kemampuan dia memikul beban geser itu seberapa. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini kita terlebih dahulu menghitung dulu ya seberapa besar nilai dari TW-nya ya, ketebalan webnya ya, HW per TW-nya di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini kan hanya adalah sebesar 364 ya, 386 ya di sini ya. Nah, karena yang dominan memikul beban geser itu adalah bagian webnya, maka yang murni bagian web ini yang kita hitung tingginya yang paling ini ya, bersih gitu maksudnya. Jadi di bagian ini di diabaikan lah gitu. Karena apa? Dia tidak memberikan sumbangsih kekuatan signifikan sehingga kita abaikan aja ya. Nah, di sini adalah nilai HW per TW-nya sebesar 386 dikurang 2. Nah, kenapa 2 dikali 2 ini? Karena bagian sayap atas bawah gitu ya. Kemudian ini apa ini 22 ini ya. Ini nilai R ya. R ini kalau kita lihat misalnya bentuk las-lasan ini adalah penebalan akibat las itu nilai R ya. Nilai R-nya ini. Sehingga total bersih panjangannya adalah eh, 364 dikurang sekian-sekian kemudian dibandingkan dengan nilai TW-nya sehingga nilainya dapat 334,9 ya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai persyaratannya ya, tidak lebih dari 260. Kemudian kita cek rumus 1,1 kali akar KN kali E per FY ya. Ini nanti untuk mengetahui eh, karakteristik dari penampang kita itu nanti dia terkategori apa? Terkategori keruntuhan geser atau keruntuhan tekuk ya. Ada tiga tadi kan ininya karakteristiknya ya. Geser ini tadi ya. Pertama adalah nah ini keruntuhan geser akibat leleh itu pertama, kemudian yang kedua adalah keruntuhan geser akibat tekuk lokal, kemudian yang ketiga adalah keruntuhan geser akibat tekuk lokal elastis. Nah, persyaratannya di sini aja ya. Makanya kita dihitung nilai dari 1,1 kali ini supaya kita mengetahui penampang kita kategori penampang apa gitu ya. Nah, kemudian dapat nilainya adalah 71 ya. Kemudian kita bandingkan 71 ini dibandingkan dengan kelangsingan penampang webnya, itu dia terkategori adalah keruntuhan geser akibat leleh, ya, keruntuhan akibat geser leleh. Nah, kita ambil rumus kemampuan si penampang untuk memikul gaya geser itu rumusnya dengan karakteristik keruntuhan geser apa? Nah, kita cek di sini ya. Nah, ini PN sama dengan atau kekuatan gesernya adalah 0,6 kali FV kali luas penampangnya ya. Nah, di sini kita masukkan nilainya ya, karena kategori keruntuhan geser rumusnya di sini. Nah, ini adalah nilai total bersihnya ya, si penampang ya, 386 kali tebalnya tadi ya, 9 ya. Nah, dapatlah di sini nilainya adalah sebesar 45,02 ton. Jadi kemampuan si penampang profil baja WF 400 300 ya dengan
jenis karakteristik baja BJ37, kemampuannya nanti bisa memikul beban 45,02 ton. Terus untuk apa ini Pak? Pertanyaan lagi ya. Ini tadi sebagai parameter kita. Misalnya ada nanti struktur, ya, mekanika teknik misalnya, struktur. Nah, ya, P dapat 15 ton seperti itu sekalian ya. Nanti kita hitung, ini kan momen, kemarin kan momen ya. Sekarang kita menghitung geser ya. Nah, kalau nanti nilai gesernya di sini misalnya di struktur akibat beban P ini sebesar 46 ton misalnya, ya, maka kita bandingkan dengan di sini. Ya, kalau kita menggunakan WF 400 300 tadi gitu ya, maka nanti ini struktur kita akan gagal ya. Tidak akan bisa, jangan kita gunakan si WF 400 300 ini di struktur kita yang ini gitu ya. Karena apa? Dia akan gagal memikul beban geser. Karena apa? Struktur ini menghasilkan beban sebesar beban geser ya, sebesar 46 ton misalnya. Sedangkan kemampuannya menahan gaya geser 45,02 ton. Gitu aja intinya ya. Jadi di dalam menganalisis struktur itu sebenarnya gampang aja ya. Esensinya hanya dua. Kita hitungan kita pertama menghitung beban yang bekerja pada struktur kita. Kemudian yang kedua, poin kedua, menghitung kemampuan struktur kita. Nanti kita bandingkan ya. Kalau dia nanti kemampuan struktur memikul beban lebih besar, maka aman. Tapi kalau beban yang bekerja dibandingkan dengan strukturnya, kekuatan strukturnya lebih kecil atau lebih besar dari kemampuannya, maka nanti dia akan mengalami kegagalan struktur. Ya, gitu kira-kira untuk analisis dari gesernya ya. Kira-kira seperti itu ya. Ada yang perlu didiskusikan? Sebelum saya jelaskan nanti ada ya, kita kewajiban kita ada menyelesaikan tugas besar ya. Nanti tugas besar kita nanti ya saya samakan dengan UTS ya. Soalnya kurang lebih seperti UTS tapi dikontrol sampai benar gitu ya. Nanti dikerjakan kemudian nanti diasistensikan ke saya sampai nanti eh, pekerjaan kalian itu benar ya, dipastikan benar lah gitu maksudnya. Jadi diasistensikan. Kalau UTS kalian itu kalian kerjakan kan kalian belum tahu benar atau tidaknya gitu kan, hanya dikumpul seperti itu aja gitu ya. Sehingga nanti tugas besarnya nanti dikerjakan sampai selesai, sampai nanti geser gitu ya. Sampai analisis gesernya. Jadi kalau kemarin UTS-nya hanya sampai di batas penampangnya ya. Penampang kemudian eh, lenturnya, kemudian panjang bentangnya gitu ya. Kira-kira ada yang diskusikan, kalau enggak kita cukupkan, nanti saya buatkan dulu soal tugas besarnya, nanti saya kirimkan ya bentuk PDF, kemudian nanti diisi namanya, nanti dikirim ulang ke saya ya, saya isi nanti data-datanya. Jadi nanti satu sama lain berbeda nanti soal tugas besarnya ya. Kemudian surat tugas besarnya itu batas penyelesaiannya sehari sebelum ujian akhir. Jadi syarat dari mengikuti ujian itu harus selesai tugas besarnya. Nanti ada kartu selesai tugas besar di diambil di prodi gitu ya, bahwa tugas besarnya selesai ya. Mungkin yang mahasiswa yang semester sebelumnya itu sudah paham gitu ya, sudah paham maksud dari tugas besar ya. Kalau mungkin yang masih baru masuk semester ini di RPL mungkin eh, kalau nggak tahu gitu prosedurnya, nanti bisa bertanya sama temannya gitu ya. Kira-kira sebelum ditutup ada yang perlu diskusikan? Kita absen dulu ya. Nah, jadwal UAS kita di, diperkirakan itu di awal Januari gitu ya. Jadi harapannya tugas besar kalian ini itu diselesaikan sebelum Januari lah. Jadi batas kita sebelum UAS ya. Jadi dipastikan dia selesai ya.
Saya ambil dulu absennya ya. Nah, mungkin nanti ini berapa kali pertemuan ini ya. Pertemuan yang ke 11 12 ya. Nanti mungkin beberapa kali pertemuan lagi sebelum kita UAS ya. Mudah-mudahan minggu depan kita materi sambungan ya, sambungan baut ya, analisis sambungan baut. Oke, sudah dapat absen kita, pesertanya sebanyak 19 orang ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Live ya.